Shalom, selamat hari Paskah bagi kita semua, dan saya percaya kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ada beberapa hal yang kita pelajari saudaraku, dan kita akan membaca bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dikatakan dalam Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Di ayat 2 dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dikatakan di ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Di ayat 6 dikatakan Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, perempuan-perempuan ini, mereka pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, mereka datang untuk merempah-rempahi Yesus. Betapa bersemangatnya perempuan-perempuan ini mencari Yesus, sekalipun menurut pandangan mereka Yesus sudah meninggal dan tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi mereka begitu bersungguh-sungguh ingin datang ke tempat kuburan Yesus. Bagaimana dengan kita? Bukankah Yesus sudah bangkit? Bukankah Yesus hidup? Bukankah Yesus sudah mengalahkan maut? Apakah kita bergairah mencari Yesus yang mampu memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik? Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita belajar dari kebangkitan Kristus Yesus. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu saudaraku, yang pertama tertulis di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Dikatakan pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dengan Dia di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa apa yang dikatakan kepada murid-muridnya adalah kebenaran. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus dikubur, sebelum Dia bangkit, Dia sudah menjelaskan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dialami, tentang hal-hal yang akan menimpa Dia. Itulah sebabnya Dia berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang dikatakan kepada murid-muridnya adalah kebenaran, adalah sungguh-sungguh kebenaran.
Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita percaya apapun yang diperkatakan Yesus adalah kebenaran. Ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan hal itu saudaraku yang kekasih, memang benar-benar bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui kebangkitan Kristus Yesus, dia mengingatkan kepada kita bahwa perkataan-perkataannya adalah perkataan yang benar. Bahwa di dalam bibirnya dan di dalam kehidupan Kristus tidak ada tipu daya. Melainkan perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang benar-benar terjadi, yang harus kita pegang. Itu yang pertama saudaraku, bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan kebenaran. Jadi melalui kebangkitan Yesus Kristus kita diingatkan bahwa apa yang disampaikan Kristus adalah kebenaran. Karena kita akan mendengar kabar-kabar dari luar sana, perkataan-perkataan orang dari luar sana bahwa Yesus tidak pernah mati, bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh pernah datang ke dalam dunia. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus sendiri telah menubuatkan tentang dirinya sendiri bahwa ia akan mati dan dia akan bangkit. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di hari Paskah yang kita rayakan ini, kita diingatkan bahwa perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan yang benar-benar terjadi. Yang kedua saudaraku, melalui Paskah, melalui kebangkitan Kristus Yesus ini, kita diingatkan tentang perkataan Yesus yang berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus mengingatkan kepada kita bahwa perkataan Kristus ya dan amin, bahwa ialah kebangkitan dan hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam Yohanes 11 ayat 25 dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, jika dia tidak bangkit, berarti Yesus adalah seorang pembohong. Bagaimana mungkin dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, tetapi dia tidak bangkit dan tidak mengalahkan maut? Bagaimana mungkin dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, tetapi Yesus tidak bangkit? Tetapi saudaraku, kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang dikatakan Kristus, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Betapa luar biasanya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita supaya kita percaya bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Dialah yang membangkitkan kita kelak ketika kita kembali, ketika kita diambil dari dunia ini, ketika kita meninggal. Kita percaya bahwa ia adalah Allah yang membangkitkan kita, bahwa ia adalah Allah yang menghidupkan kita. Sekalipun kita sudah mati, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ini mengingatkan bahwa dialah Tuhan sumber kebangkitan. Dialah Tuhan sumber kehidupan, karena tidak ada satupun di muka bumi ini, tidak ada satupun tokoh-tokoh agama, tidak ada satupun tokoh-tokoh terkenal yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pembesar di dunia ini, tidak ada satupun orang yang begitu terkenal di dunia ini berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, setiap kita yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena kita tahu bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan kita di dunia ini, bukan berarti kita sudah berakhir di situ. Kematian kita ketika kita meninggalkan dunia ini, itu bukanlah menuju kehancuran, tetapi awal dari kehidupan yang kekal. Karena dari sana Tuhan akan membangkitkan kita.
Dari sana Tuhan akan menghidupkan kita kembali. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Betapa luar biasanya kebangkitan Kristus. Bahwa dia telah mengalahkan maut. Bahwa dia telah mengalahkan dosa-dosa. Bahwa dia telah mengalahkan kuasa kegelapan itu. Dan menjadikan mereka menjadi tontonan bagi kemenangannya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kematian Yesus Kristus menjelaskan dan meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan tentang akulah kebangkitan dan hidup, hal itu benar-benar bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah ragu-ragu mengikut Yesus. Jangan pernah ragu-ragu mengikut Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang ketika saudaraku kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus Yesus membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kekuatan Kristus Yesus. Di dalam Lukas 24 dikatakan ayat 6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, malaikat berkata kepada dia, ia telah bangkit. Bahkan dikatakan saudaraku, mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dan malaikat itu berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kekuatan dan kuasa Kristus untuk bangkit dari antara orang mati. Sebab itu dia adalah pribadi yang berkuasa, yang berkata kepada maut, hai maut, di manakah sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan, maut sudah dihancurkan, maut tidak dapat lagi berkuasa di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa perkataan-perkataannya, bahwa apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, bahwa apa yang dinubuatkannya tentang dirinya adalah benar-benar terjadi. Dan kita tahu juga saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita tentang perkataannya, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 25, di mana dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Betapa dahsyatnya perkataan Kristus. Dan mungkin saudara akan mendengar dari orang-orang lain, pengajaran-pengajaran yang lain, dan berkata bahwa Yesus tidak pernah mati, bahwa Yesus diserupakan tetapi dia diangkat ke surga. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, Yesus sudah berkata bahwa dia akan diserahkan kepada tangan manusia, kepada orang-orang berdosa, dan dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa apa yang diperkatakan Yesus adalah kebenaran. Dan kita tahu juga saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dia kerjakan, bahwa apa yang dia lakukan di atas kayu salib menghapuskan dosa-dosa dan pemberontakan kita, dan apa yang dilakukan Yesus untuk mengampuni dosa kita, hal itu benar-benar terjadi dan hal itu benar-benar dapat dipercayai karena ia bangkit dan mengalahkan maut. Yang keempat saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu gelisah jika kita mati. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus memberikan kepastian kepada kita supaya kita jangan gelisah ketika kita meninggalkan dunia ini. Karena Tuhan berkata, jangan gelisah, percayalah kepadaku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut untuk menghadapi maut, bahwa kita tidak perlu takut ketika kita meninggalkan dunia ini, karena Kristus menjadi jaminan bagian kita. Dia adalah pribadi yang menjadikan tempat bagi kita di surga. Itulah sebabnya melalui kebangkitannya ini dia mengingatkan kepada kita pengikut-pengikutnya. Melalui kebangkitannya dia mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ia akan mengalami sukacita. Ia akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Karena kita tahu saudaraku, bahwa ketika kita kembali dari dunia ini, ketika kita melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, ketika kita menderita karena nama Kristus di dunia ini, maka kita percaya ada kemuliaan yang tidak dapat kita bandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh ketika Kristus menjemput kita, menjemput gerejanya, menjemput pengantinnya di awan-awan permai. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah hari-hari ini engkau sedang mengalami ketakutan? Apakah engkau sedang berada di dalam titik terendah hari-hari ini? Apakah engkau sedang gelisah? Apakah engkau sedang putus asa? Apakah di dalam kehidupanmu saat ini engkau merasa bahwa tidak ada lagi pengharapan akan masa depanmu? Tidak ada lagi pengharapan akan keluargamu? Tidak ada lagi pengharapan bagi anak-anakmu yang hidup bandel, yang hidup di dalam narkoba, yang hidup di dalam seks bebas? Saya mau mengingatkan kepada kita saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan kekuatannya untuk bangkit dari kematian, untuk mengalahkan kematian. Jadi karena itu saya mau meyakinkan kita, saya mau mengingatkan kita, saya mau mendorong setiap kita supaya setiap kita memandang kepada kebangkitan Kristus. Jika Kristus mengalahkan maut, jika Kristus telah mengalahkan penguasa-penguasa di udara, jika Kristus sudah melucuti iblis, saya percaya dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia juga akan memberikan kepada kita semangat. Dia juga akan memberikan kepada kita rohnya untuk membangkitkan kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk melucuti, untuk mengalahkan dan untuk mengusir penghulu-penghulu dunia yang gelap ini jika datang ke dalam kehidupan kita untuk merusak kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersuka cita di hari Paskah ini. Kita diingatkan tentang kuasa Allah. Di Paskah ini kita diingatkan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kuasa Allah yang mengalahkan maut. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita ragu? Bukankah Kristus telah mati bagi kita? Bukankah dia begitu mencintai kita sampai ia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib bagi kita? Apa yang kita takutkan? Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Dan dia sekarang hidup. Dan karena dia hidup, maka kita percaya masa depan kita akan penuh pengharapan. Masa depan kita akan penuh dengan sukacita. Hari depan kita adalah hari-hari yang harus dipenuhi dengan sukacita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam Lukas ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa dia bangkit, bahwa kuburnya kosong.
bahwa Dia berkuasa saat ini. Jika kita melihat semua tokoh-tokoh dunia ini, tokoh-tokoh agama, semuanya terbaring di dalam kuburan, tidak ada kuburannya yang kosong. Tetapi Kristus Yesus, kuburannya kosong, sebab Ia telah bangkit, sebab Dia telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya Paulus berkata, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam Filipi 3 ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Paulus merespon kebangkitan Kristus. Dan dia berkata, yang aku mau, yang aku rindukan, yang aku usahakan, yang aku pergumulkan ialah untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Karena Paulus sangat yakin ketika dia sama dengan Kristus di dalam penderitaannya dan sama dengan Kristus di dalam kematiannya, Paulus yakin bahwa ia akan bangkit. Paulus sangat yakin kuburan dia yang saat ini ada, dari situ akan bangkit Paulus dan kuburan itu akan menjadi kosong. Jadi kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita, mungkin orang-orang yang kita kasihi telah meninggal. Nenek-nenek kita semua sudah meninggal, kakek kita sudah meninggal. Dan ketika kita melihat kuburan mereka, kebangkitan Kristus Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kuburan itu suatu saat akan menjadi kosong melalui kebangkitan Kristus Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Dan Dia akan membangkitkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tanamkan di dalam hati kita bahwa kebangkitan Kristus mengingatkan kita tentang apa yang Dia nubuatkan tentang dirinya adalah kebenaran, dan tidak ada satupun yang meleset. Apa yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya tergenapi. Ketika Dia berkata Dia akan bangkit di hari ketiga, betul-betul Yesus bangkit di hari ketiga. Karena itu jangan ragukan siapa itu Yesus. Jangan ragukan siapa itu penebus kita. Jangan ragukan siapa juru selamat kita. Itulah sebabnya di dalam Efesus dikatakan, tak kala Ia turun ke dunia orang mati, Ia yang turun ke bagian bumi yang paling bawah, dikatakan Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu, untuk memberikan kepada anak-anaknya, untuk memberikan kepada orang-orang percaya kuasa, supaya kita bisa berjalan di dalam kemenangan di dalam dunia yang kacau balau. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tetap bersukacita, bergembira, bersorak-sorak, karena kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu jika kita mengalami hal-hal yang sulit, jika saudara saat ini terpuruk, percayalah, kebangkitan Kristus mampu membangkitkan engkau, sekalipun engkau sudah berada di dalam titik terendah, sekalipun engkau berada di dalam lubang yang dalam, Allah mampu mengangkat engkau. Sebab kuasa kebangkitan adalah kuasa yang menaklukkan segala sesuatu. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita sudah memperingati Paskah, dan hari Jumat Agung kemarin kita telah memperingati kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kematian Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa di atas kayu salib Dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita sudah merayakan hari kematian Yesus, yaitu Jumat Agung. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitannya, di mana Dia yang telah menyerahkan nyawanya karena dosa-dosa kita.
di mana Dia sendiri telah memikul dosa dan pemberontakan kita di atas kayu salib. Dia yang telah menyerahkan nyawanya, Dia yang telah mati dan turun ke dunia yang paling bawah. Dia juga telah bangkit hari ini. Kita telah memperingati. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, karena kita tahu bahwa perkataan-perkataan dan nubuatan-nubuatan Yesus adalah kebenaran, dan oleh karena kita sudah tahu bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadanya ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena kita mengetahui bahwa kita tidak perlu gelisah, karena Ia berkata bahwa ada begitu banyak rumah di rumah Bapa untuk setiap kita. Jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku? Karena kita sudah mengetahui hal-hal ini. Karena kita sudah mengetahui bahwa Yesus bangkit, bahwa Dia telah mengalahkan maut, bahwa Dia telah menang terhadap kuasa kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi Paulus berkata, yang aku mau ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Kita juga saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus mendorong diri kita. Kita juga harus sungguh-sungguh ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Karena kita sudah tahu bahwa Dia bangkit, Allah mau. Dan Allah menghendaki karena Dia sudah bangkit, Ia mau supaya kita memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang, kepada semua manusia. Allah mau supaya kita memberitakan kabar baik ini bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa Yesus yang lahir itu ke dalam dunia, bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, respon kita, mari kita memberitakan kabar baik. Bukankah kebangkitan Kristus adalah kabar baik? Kelahiran Kristus adalah kabar baik bagi seluruh dunia ini. Karena firman Tuhan berkata bahwa kelahiran Kristus ada kesukaan besar bagi seluruh dunia ini, bagi seluruh bangsa. Dan kita tahu juga saudara, kematian Yesus Kristus menjadi kabar sukacita bahwa Ia telah memikul seluruh dosa-dosa kita dan pemberontakan kita di atas kayu salib. Dan kematiannya menghancurkan kuasa iblis. Bukankah itu kabar sukacita? Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kabar sukacita bahwa Ia telah mengalahkan maut dan memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti dan setia kepadanya. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita memberitakan kebenaran. Jangan bosan-bosan memberitakan kebenaran. Kita harus bangga. Kita harus bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang sangat membanggakan. Dia pribadi yang layak kita ceritakan kepada semua orang. Dia pribadi yang harusnya kita ceritakan karena semua dosa-dosa dan pelanggaran dunia telah dihapuskan, dan Dia telah tanggung dosa-dosa manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup. Mari kita memberitakan kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dimanapun kita berjumpa dengan orang-orang, usahakan menceritakan tentang Yesus. Karena kita tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus. Dan tidak ada kebangkitan menuju kehidupan yang kekal di luar Kristus Yesus. Memang kita tahu bahwa ada kebangkitan yang kedua, tetapi kebangkitan yang kedua bagi orang-orang itu adalah kebangkitan untuk penghakiman. Dan mereka
akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena itu, melalui kebangkitan Yesus Kristus, mari kita memberitakan kebenaran. Marilah kita memberitakan kabar baik ini. Karena dia menang, karena dia mengalahkan maut, karena dia menyediakan pengampunan dosa, karena dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mempercayai apa yang dia lakukan. Kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, kita sebagai wakilnya Tuhan di bumi ini, marilah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Marilah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Petrus bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamah yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui kebangkitan Yesus Kristus ini kita diingatkan bahwa kuasa kebangkitannya adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Kuasa kebangkitannya mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kekuatannya. Kebangkitan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut jika kita pergi meninggalkan dunia ini. Jika tempat kediaman kita telah dibongkar, kita tidak perlu takut karena Dia adalah kebangkitan dan hidup, dan perkataannya adalah perkataan yang hidup, dan perkataan-perkataan Kristus adalah perkataan-perkataan yang pasti. Terima kasih buat kita semua. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan biarlah anugerah Allah menyertai setiap kita. Kita pejamkan mata kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, di mana kami Tuhan bisa merayakan hari Paskah, yaitu merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, melalui kebangkitan-Mu kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala maut. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan kami diingatkan bahwa semua yang Engkau nubuatkan tentang diri-Mu adalah benar. Dan kami diingatkan Tuhan melalui kebangkitan-Mu bahwa sungguh-sungguh apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan hal itu memang benar-benar bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Dan kami yang percaya kepadamu Tuhan akan hidup walaupun kami nantinya sudah mati. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kebangkitan-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu gelisah, karena ada rumah begitu banyak di tempat di surga yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat teman-teman semua yang sedang berada dalam kesulitan, yang sedang berada dalam titik terendah. Mungkin mereka sedang putus asa, mungkin mereka ingin bunuh diri, mungkin mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyatakan kuasa kebangkitan-Mu dan mengingatkan dan menaruh di dalam hati mereka bahwa kuasa kebangkitan-Mu mengingatkan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kerelaan-Mu turun ke dunia orang mati. Terima kasih buat kuasa-Mu yang mengalahkan maut, sehingga kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.